AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, terutama sel CD4 atau T helper, sehingga tubuh menjadi lemah dalam melawan infeksi dan penyakit. Jika tidak diobati, HIV dapat berkembang menjadi AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu tahap akhir dari infeksi HIV di mana sistem kekebalan tubuh sangat lemah dan rentan terhadap berbagai penyakit serius. Kemudian, ada bahaya HIV atau AIDS. Yang pertama, menurunkan kekebalan tubuh. Orang dengan HIV atau AIDS mudah terkena infeksi oportunistik seperti TBC, pneumonia, dan infeksi jamur. Yang kedua, komplikasi kesehatan. HIV atau AIDS dapat menyebabkan gangguan pada organ tubuh seperti ginjal, hati, dan jantung. Yang ketiga, tidak dapat disembuhkan. Sampai saat ini, belum ada obat yang dapat menyembuhkan HIV atau AIDS. Tetapi, pengobatan dengan terapi antiretroviral atau ARV dapat mengendalikan virus HIV atau AIDS. Kemudian ada dampak psikologis dan sosial. Penderita HIV atau AIDS sering mengalami diskriminasi dan stigma dari masyarakat. Kemudian ada cara penularan HIV. HIV dapat menular melalui yang pertama itu kontak dengan darah yang terinfeksi. Misalnya, melalui penggunaan jarum suntik bersama pada penggunaan narkoba. Yang kedua, hubungan seksual tanpa baik melalui vaginal, anal maupun oral dengan pasangan yang terinfeksi. Yang ketiga, dari ibu ke bayi. Bisa terjadi selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Yang keempat, transfusi darah yang tidak aman. Jika darah yang digunakan mengandung HIV tidak menular melalui air liur, keringat, air mata, gigitan nyamuk, dan berbagai makanan lainnya, tetapi bisa di dalam janin yang sedang dikandung. Kemudian ada gejala HIV atau AIDS. Gejala HIV terbagi dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap awal atau infeksi akut, 2-4 minggu setelah infeksi. Gejalanya demam, sakit tenggorokan, ruam pada kulit, pembengkakan kelenjar getah bening, dan nyeri otot dan sendi. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap laten atau tanpa gejala, yaitu bisa berlangsung selama bertahun-tahun tanpa gejala yang jelas, tetapi virus tetap aktif dalam tubuh dan terus merusak sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga atau yang terakhir adalah tahap AIDS atau tahap lanjut, di mana berat badan turun drastis. Yang kedua, infeksi berulang seperti TBC atau pneumonia. Yang ketiga, luka pada mulut atau alat kelamin. Kemudian yang terakhir, kelelahan ekstrim atau gangguan saraf seperti kehilangan ingatan ataupun kebingungan. Kemudian ada cara pencegahan HIV atau AIDS. Yang pertama, menggunakan kondom saat berhubungan seksual untuk mengurangi risiko penularan. Yang kedua, hindari berbagai jarum suntik untuk mencegah penularan melalui darah. Yang ketiga, lakukan tes HIV secara rutin, terutama jika memiliki risiko tinggi tertular. Yang keempat, hindari kontak dengan darah orang lain tanpa alat pelindung yang sangat tepat. Kemudian yang kelima, ibu hamil dengan HIV sebaiknya menjalani terapi ARV untuk mencegah penularan ke bayi. Kemudian yang keenam, edukasi dan penyuluhan, di mana menyuluhkan tentang HIV atau AIDS agar masyarakat lebih sadar dan tidak mendiskriminasi penderita HIV atau AIDS. Dengan kesadaran dan tindakan pencegahan yang tepat, penyebaran HIV atau AIDS bisa dikurangi. Kemudian ada beberapa kegiatan positif yang dapat membantu seseorang terhindar dari HIV atau AIDS. Yang pertama yaitu menjaga kesetiaan dalam hubungan. Memilih pasangan yang setia dan tidak berganti-ganti pasangan dapat mengurangi resiko terkena atau penularan HIV melalui hubungan seksual.
kedua, menggunakan alat pelindung. Menggunakan kondom saat berhubungan seksual dan tidak berbagi jarum suntik membantu mencegah penularan HIV. Yang ketiga, edukasi dan kesadaran diri. Mengikuti seminar, membaca informasi dari sumber-sumber terpercaya, dan memahami cara penularan serta pencegahan HIV atau AIDS. Yang keempat, gaya hidup sehat. Menjaga kesehatan dengan pola makan sehat, olahraga, dan menghindari perilaku-perilaku yang berisiko seperti penggunaan narkoba dan suntik.